Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia hidup di dunia dan di akhirat ini hanya dalam amal agama. Orang kalau mau sukses, orang kalau mau bahagia, satu yang dia amalkan, satu yang dia usahakan, yaitu usaha atas agama. Kalau orangnya sungguh-sungguh selama hidup di dunia yang sementara, akhirnya yang selama-lamanya di dunia dia sungguh-sungguh amalkan agama, sungguh-sungguh menyempurnakan amal agama agar wujud dalam kehidupannya, maka manusia itu akan bahagia di akhirat yang selama-lamanya. Karena apa? Karena agama ini sudah menjadi fitrah manusia. Agama ini jadi fitrah manusia. Kalau manusia mencari kebahagiaan, manusia mencari kesuksesan di luar daripada agama, maka pasti dan pasti bukan kebahagiaan yang didapatkan, bukan kesuksesan yang didapatkan. Tapi terkadang malah kesusahan, kerepotan, capek yang sia-sia, gak ada manfaatnya untuk akhirat. Orang yang berpikiran bahwasanya dia akan bahagia, dia akan sukses dengan harta, sehingga dia menghabiskan semua umurnya, menghabiskan semua waktunya, usianya untuk mencari dunia, mencari harta benda yang dia sangka itu adalah kebahagiaan dia, yang dia sangka adalah fitrah dia. Tapi ternyata di akhirat pun gak ada manfaatnya untuk dia. Jangankan di akhirat, di dunia aja gak ada manfaatnya. Di dunia sudah membuat dia susah. Ya, di dunia sudah membuat susah, apalagi di akhirat yang selama-lamanya. Yang jelas pasti dan pasti pulang ke akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung kita. Di akhirat jelas yang kita butuhkan adalah iman dan amal. Maka Allah Subhanahu wa taala ini, karena ini menjadi fitrah kita, karena agama menjadi fitrah kita, maka Allah Subhanahu wa taala selalu tekan kita, selalu perintahkan kita dalam setiap saat dan keadaan bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kondisi dan keadaan, ketika kita di jalan bagaimana agar mengamalkan agama, ketika kita di rumah bagaimana mengamalkan agama, ketika kita di pasar bagaimana mengamalkan agama, ketika kita di jalan, di pekerjaan kita, di sawah kita, bagaimana di sawah kita amalkan agama. Amalkan apa yang menjadi perintah Allah ketika kita ada di sawah. Ketika di pasar kita amalkan agama. Bagaimana caranya? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita di pasar, ketika kita dagang, bagaimana ilmu dagang menurut syariat agama, bagaimana cara hutang menurut syariat agama, bagaimana bermuamalah yang baik yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat yang Allah kehendaki wujud dalam setiap manusia, karena fitrah manusia. Kalau manusia ini beramal dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan anjuran Rasulnya, maka kebahagiaan, kesuksesan yang akan kita dapatkan. Cuman kalau kita hidup dengan kemauan kita, hidup dengan mengikuti hawa nafsu, dengan enaknya sendiri, cari enaknya, maka di dunia kita akan susah, lebih-lebih di akhirat kita akan tambah dan tambah susah. Maka bagaimana waktu yang Allah berikan kita selama di dunia ini, umur yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, kita manfaatkan untuk menyempurnakan amal agama agar wujud sempurna dalam diri kita, sehingga kita bisa mendapatkan menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Para sahabat radhiyallahu anhu ini semua sahabat, ada yang dagang, sahabat ada yang tani, sahabat ada seorang pejabat dan lain sebagainya. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu ini sukses bukan karena perdagangannya, sahabat sukses bukan karena pertaniannya, bukan karena jabatannya, tapi sahabat sukses, sahabat bahagia karena sempurna amal agama wujud dalam diri para sahabat dan iman sempurna pada diri sahabat radhiyallahu anhu. Maka para sahabat menjadi contoh bagi kita. Para sahabat menjadi contoh bagi kita. Kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, maka
para sahabat radhiyallahu anhum yang sudah mengikuti Rasulullah SAW. Para sahabat ini santrinya Rasulullah, didikannya Rasulullah. Jadinya masya Allah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita ikut sahabat, masya Allah kita pun insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat.